Saudara-saudaraku, marilah kita beribadah pada Minggu tanggal 17 Mei ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19, baitnya yang pertama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Amin. 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 Kidung Jemaat 26 bait yang pertama. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 yang ketiga. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri hadirat yang kudus
dengan ucapan syukur kami atas berkat dan anugerah yang senantiasa karuniakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat minggu pagi ini kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini, hingga ibadah ini boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Tolong kami mencerna di dalam pembacaan firman, di dalam renungan, maupun di dalam pujian kami dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasalnya ke-14 ayat ke-15 sampai dengan ke-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah yang dilakukan Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan tiap hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji namamu. Amin. Haleluya. Saya akan membacakan renungan khotbah pada minggu hari ini dengan tema mengalirkan kasih. Setiap tindakan bersumber dari motivasi dalam diri seseorang. Dalam hal ini juga berlaku jika kita hendak berbuat baik. Apa motivasi kita berbuat baik? Gandhi menyampaikan bahwa ada dua motivasi orang berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik karena takut. Dan yang kedua, berbuat baik karena kasih. Kedua motivasi ini sangat mempengaruhi perilaku saat melakukan kebaikan. Ketika seseorang berbuat baik karena rasa takut, ia akan berperilaku menjadi seorang yang oportunis. Orang oportunis melakukan kebaikan pada orang-orang yang ditakutinya. Sebaliknya, pada orang yang tidak ditakutinya, ia akan melakukan apapun yang disukainya, termasuk menindas dan melecehkan. Pepatah yang dipergunakan untuk orang macam ini adalah melakukan kebaikan karena pamrih tertentu. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan karena kasih, ia tetap akan berbuat baik kepada siapapun. Kepada orang yang dianggap sebagai atasan dan disegani, ia berbuat baik. Kepada bawahannya pun, ia tetap akan berbuat baik. Kepada orang yang mengasihinya, berbuat baik. Kepada orang yang memusuhinya, ia tetap akan berbuat baik. Orang macam ini disebut berbuat baik meskipun ia diperlakukan tidak baik, ia tetap berbuat baik. Jika kita cermati dalam setiap kehidupan,
Minimal ada 3 hal yang mendasar yang mesti dikerjakan orang Kristen dalam kehidupannya. Yang pertama, menguduskan Kristus. Yang kedua, siap sedia memberikan pertanggungan jawab dalam hidup secara lemah lembut. Dan yang ketiga, tetap berbuat baik dengan landasan kasih, sekalipun harus menderita karena berbuat baik. Dalam perspektif iman Kristen, ketiga tindakan itu dilakukan orang Kristen sebagai wujud keteladanan pada Kristus yang telah meneladankan hal itu. Menguduskan Kristus, memberi pertanggungjawaban dan kelemah lembutan, dan berbuat baik sekalipun harus menderita, dilakukan bukan karena kita ingin mendapat keselamatan dalam Kristus, namun sebagai respon atas kasih Kristus yang besar. Tindakan-tindakan itu mestinya dilakukan karena kasih kita yang besar kepada Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus karena kita mengalami kasih Tuhan. Pengalaman dikasihi oleh Tuhan menjadikan kita mampu melakukan sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Mewujudkan kasih bukanlah hal yang mudah, tetapi itu dibutuhkan penolong. Kata penolong dalam Yohanes 14 ayat 16 dan penghibur Yohanes 14 ayat 26 berasal dari satu kata yang sama dalam bahasa Yunani, parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk datang menolong pada saat kesulitan. Parakletos menolong umat dalam kelemahannya dan memberi kemampuan untuk berbuat kasih. Penolong itu, yaitu Roh Kudus, tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya akan menyertai orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ia tidak memaksa dirinya untuk masuk ke dalam hati manusia, tetapi Ia tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus berfungsi menolong kita untuk tetap taat kepada Kristus. Ketaatan kepada Yesus terwujud melalui hidup dalam kasih. Ada banyak tantangan untuk mewujudkan kasih. Salah satu tantangan itu adalah kebencian. Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus dan para pengikutnya. Ketika dunia mengajarkan kebencian, murid-murid Yesus dimintanya tetap mengasihi. Dengan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, murid-murid Yesus dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih kepada sesama. Ketika mau membuka diri dipimpin Roh Kudus, kita dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih. Pada Minggu Paskah ke-6 ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengalami kasih Allah dan penyertaan Roh-Nya, supaya dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Banyak orang membutuhkan kasih. Mereka yang hidup dalam kebencian, amarah, kesepian, pesimis, membutuhkan kasih. Orang-orang yang sering disebut sebagai orang-orang sulit, dalam kutip, dalam komunitas dan persekutuan membutuhkan sapaan kasih. Mereka menjadi orang-orang sulit dalam tanda kutip, karena pengalaman mereka adalah pengalaman sulit dalam tanda kutip. Dengan aliran kasih, mereka akan mengalami kasih. Pengalaman dikasihi menjadikan perubahan dalam kehidupan. Alami aliran kasih Allah dan alirkanlah melalui hidupmu. Amin.
iman roh. Berdiri. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara dalam menang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang kepadamu ya Allahku, mengucapkan puji, syukur dan terima kasih kepadamu atas pemeliharaanmu, penyertaanmu yang itu ajaib, dasar dan sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama saudara kami seiman Tuhan, kami berdoa datang kepadamu bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, baik itu yang ada di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Dan yang Engkau datang menjamah, menyembuhkan dan memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib, dahsyatnya luar biasa. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi Ibu Rini Tuhan yang dalam keadaan sakit, juga Bapak Yopi, kiranya Engkau datang menjamah, menghampiri dan menyembuhkannya dengan cara-Mu yang ajaib, dahsyat luar biasa. Sehingga oleh kuasa bilur-Mu mereka boleh sembuh secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang bersekolah Tuhan, yang masih harus tetap belajar di rumah. Engkau mendampingi, menyertai dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk tetap semangat di dalam studinya ya Bapak. Terlebih bagi anak-anak kami yang baru saja lulus dari SMA, baik anak SMP juga SD Tuhan, yang menunggu kelulusan, bahkan yang mau masuk perguruan tinggi. Engkau mendampingi, Engkau menyertai, Engkau memberi kemampuan, Engkau buka jalan bagi setiap mereka. Engkau juga memberkati apa yang menjadi cita-cita mereka boleh terlaksana sebagaimana mestinya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Bapak, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja Tuhan, baik para dokter, perawat maupun pegawai pemerintahan Tuhan, juga para aparat negara, juga pegawai negeri maupun sipil, juga para orang-orang yang berjualan Tuhan, yang tetap harus bekerja. Engkau melindungi, Engkau memberkati, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang suci dan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga jauhkan mereka dari mara bahaya, malapetaka Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang terjangkit virus COVID-19 Tuhan. Engkau mendampingi, Engkau melawat, Engkau menyembuhkan mereka dengan cara-Mu yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Bahkan Engkau Tuhan memelihara keluarganya, diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kesabaran dan perlindungan kepada mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan cinta kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa bagi para medis, para dokter, para perawat Tuhan yang berada di garis depan, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan dan perlindungan kepada mereka. Tetap berikan kesehatan yang prima Tuhan. Bahkan Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang suci dan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jauhkan mereka dari segala mala bahaya, malapetaka, juga sakit penyakit. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan cinta kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi
pemerintahan akan diberikan hikmat, kemampuan dalam mengupayakan penanggulangan COVID-19 ini, agar kami semua bersama-sama Tuhan tunduk kepada otoritas pemerintahan untuk memutus rantai tali COVID-19 ini Tuhan, sehingga pandemi ini segera berlalu dari permukaan bumi Indonesia ini khususnya dan pada umum di mancanegara. Bapak, kami juga mau berdoa bagi pergumulan keluarga kami masing-masing. Berkati keluarga Sam dan Eti Tuhan di tempat ini, anak-anaknya Tuhan, berikan damai sejahtera sukacita yang daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemudian kesehatan yang prima dan panjang usia. Begitu juga Engkau memberkati keluarga adik kami Ari Tuhan yang berada di Jakarta. Engkau melindungi, Engkau memberkati, Engkau memberi kekuatan, Engkau jadikan Ari imam yang sungguh berkenan di hadapan-Mu, membawa jiwa istri dan anaknya datang kepadamu, memuji, menyembah, memuliakan kebesaran nama-Mu. Dan kami rindu jiwa Wiwi, Firia, Amanah digunakan bagi hormat kemuliaan bagi nama. Bahkan Engkau juga menjamah Wiwi Tuhan, pasca operasi kemarin, baik itu pengangkatan bayi maupun pengangkatan kanker payudara, Engkau campur tangan di dalamnya memberkati dan menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Sehingga oleh kuasa bilur-Mu, Wiwi boleh sembuh sehat sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus mensucikan roh, tubuh dan jiwa Wiwi. Dalam nama Yesus Kristus aku mohon. Bapak, Engkau juga memberkati keluarga kami Tuhan, baik keluarga Anggi, keluarga Bobi, keluarga Caca, apapun yang jadi pergumulan mereka, Engkau campur tangan di dalamnya, memberkati mereka dan menggenapi apapun yang memberikan menggenapi mereka boleh menjadi berkat. Berkati kehidupan Naomi dalam studinya Tuhan, mereka boleh menggapai cita-citanya, tetap bagi hati yang sungguh-sungguh kami akan. Berkati juga keluarga Mbak Ning Tuhan, beserta anak-anak, cucu-cucu juga menantu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Berkati keluarga Mas Gio beserta istri dan anak-anak, berkati juga pelayanannya, kesehatannya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Berkati juga Mega dan Krishna. Berkati juga keluarga Mas Kias beserta istri dan anak-anaknya, rumah tangga keluarganya, bahkan kesehatannya. Apapun jadi pergumulan mereka, Engkau campur tangan di dalam memberkati mereka. Dan Engkau juga memberkati keluarga Mbak Ruby beserta suami, anak-anak, cucu, bahkan menantu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Engkau juga memberkati keluarga Barutno beserta anak-anak, juga menantu. Berkati Dari dan Handoko yang berindukan hubungan berdilai, boleh Engkau genapi. Bahkan kami juga mengucap syukur dengan kehamilan Windy Tuhan. Kami rindu ketika bayi ini lahir, agar Jiwan Daru dan Windy dimenangkan bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan tetangga kami, kiri, kanan, depan, belakang. Mereka yang susah dan bersedih, Engkau juga hiburkan. Mereka yang beban berat, Kau angkat bebannya, Kau ganti dengan sukacita. Berkati juga masyarakat Horis dan sekitarnya. Berkati masyarakat Kota Bandung, keamanan kesejahteraan kota ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Berkati juga Anggi Tuhan yang berada di Jogja maupun Rian Tuhan yang jauh dari keluarga ini. Kemudian memberkati, menyertai, mendampingi mereka, menjauhkan mereka juga dari mara-bahaya malapetaka. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan Indonesia agar Indonesia dipulihkan penuhi oleh kemuliaan-Mu. Kau juga memberkati gereja kami Tuhan. Berkati orang-orang kudus-Mu, hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, para misionaris, juga para pendoa. Kami serahkan juga umat-Mu yang tergabung di GKJ Cimahi Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Setiawan beserta istri dan anaknya, rumah tangga keluarganya, bahkan kesehatannya. Begitu juga Engkau memberkati pelayanannya, melalui pelayan Bapak Setiawan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa diselamatkan. Berkati juga para majelis, pembantu majelis, singar, asal, pemusik, bahkan guru semua sekolah minggu. Engkau memberkati pelayanan mereka yang dilakukan di rumah-rumah Tuhan. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberikan kesehatan yang prima Tuhan pada Bu Esti Ningrum, Ibu Marimin, Pak Bambang,
ibumu sepuh, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Berkati juga Eko Ebenezer Tuhan, yang biasa kami pakai beribadah baik siang, sore maupun petang hari. Berkati Tuhan, sehingga ketika kami kembali bisa beribadah Tuhan, Engkau menjadikan gereja ini menjadi karisma penuh kuasa dan penuh urapan. Ketika kami datang memuji, menyembah, memuliakan bersama-mu, kami boleh mengalami lawatan-Mu, jamahan-Mu, dan berjumpa dengan pribadi-Mu sedang mengalami itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa yang jauh sempurna ini kami alas dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami itu. Kami adalah berucap syukur. Haleluya. Amin. Sembahan umat sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, maka kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Menyanyikan 367 Hitung Jemaat nomor 1. Ya, mari kita berdoa. Berdiri. Mari kita berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih juga atas kehadiran memberikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan telah mengumpulkan kami pada kesempatan pagi hari yang indah ini Bapa, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Dan kiranya juga apa yang kami renungkan pada renungan pada pagi hari ini kiranya bisa menjadi pemenuhan dan juga berkat dari untuk kehidupan kami sehari-hari dan juga sampai selama-lamanya Bapa. Dan kami tadi sebentar kami sudah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami terima Bapa, dan kiranya juga Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan Yesus kiranya juga menjadi kekuatan, kiranya juga menjadi pelebaran dan juga untuk menuan di kami di kemudian hari dan juga di sampai selama-lamanya Yesus. Dan doa persembahan yang kami aturkan ini kami sambung dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dengan percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama. Bersinar
terimalah berkat daripada Tuhan. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya.